Banyak banget di bawah gunung esnya yang mesti dicari. Itulah gunanya sesi pemeriksaan psikologis untuk sebenarnya menemukan apa sumber yang membuat dia tantrum. Kan perilaku adalah the top of the iceberg. Kita bisa tahu dari perilakunya. Pahaminlah kita juga punya sejarah, tapi mau sama-sama berkembang bersama anak kita. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Senang bisa berjumpa dengan Saudara semua di NDC Podcast pada hari ini. Nah Saudara, hari ini kita luar biasa nih, karena kita akan membahas mengenai tantrum itu perilaku negatif atau itu sinyal untuk minta dipahami. Nah seringkali terjadi kepada anak-anak, tapi ternyata orang dewasa juga mengalami yang namanya tantrum ini. Nah pernah gak sih saudara berada di sebuah mall atau restoran di mana anak saudara itu teriak-teriak dan saudara bingung? Atau mungkin kita mendengar cerita anak lain dan kita sampai, ini anak kenapa nih? Sampai guling-guling di lantai mall. Nah yang jadi pertanyaan kita adalah apakah perilaku ini itu sebenarnya negatif atau positif? Dan kalau negatif apakah harus dimarahi atau diomelin? Atau ini kita harus pahami. Nah hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa saudara. Yang sangat kompeten. Beliau adalah seorang psikolog profesional dan menangani banyak hal-hal seperti ini. Langsung saja kita sambut Miss Nadia. Halo Pastor Jeremy. Shalom. Shalom. Miss, terima kasih nih atas kehadiran Miss untuk menyempatkan waktu ya. Hari ini bisa ngobrol bareng. Mungkin Miss sebelum kita membahas mengenai tantrum tadi, kita juga bisa mau tahu nih apa sih backgroundnya dari Miss Nadia, latar belakang, pendidikan, dan apa yang dilakukan sekarang dalam pekerjaan. Oke, jadi saya backgroundnya adalah psikolog klinis anak dan remaja. Kalau zaman dulu tuh dipecah lagi ya, Pastor Jeremy. Ada psikolog klinis anak dan remaja, ada dewasa, ada perusahaan gitu. Oke. Tapi sekarang digabung jadi satu, lulusannya menjadi psikolog klinis gitu ya. Psikolog, oke. Nah tapi sepanjang perjalanan akhirnya saya juga merambah kemana-mana nih. Oke. Tadinya kan anak dan remaja, handle orang tuanya juga. Akhirnya handle kasus-kasus dewasa, pernikahan, perselingkuhan, perceraian juga. Dan kasus-kasus kecemasan, depresi dan lain sebagainya gitu. Tapi backgroundnya psikolog klinis anak dan remaja dari Universitas Indonesia. Oke. Dan saat ini saya banyak beraktivitas di GCDC. Ini adalah satu center yang menaungi semua keluhan para masyarakat gitu ya. Oke. Apakah keluhannya mungkin di anak-anak atau juga di kondisi mental mereka gitu. Oke. Di situ kita ada program konsultasi, intervensi, ada program vokasi juga yang memang khusus untuk individu dengan special need yang usianya di atas 14 tahun. Nah, di situ kita seperti headhunternya mereka yang mempersiapkan mereka dari segi kepribadian, kapasitas dari individunya untuk bisa siap kerja. Oke. Atau mereka kita siapkan jadi entrepreneur gitu. Oke. Dan di GCDC juga ada preschoolnya namanya Golden Growth yang memang punya kurikulum Great Kids dan menggunakan relationship based approach. Oke. Saat ini dan GCDC yang pertama menggunakan relationship based approach dalam setiap intervensi dan pemeriksaannya gitu. Wah, luar biasa ya Miss Dina. Dan kita sekali lagi sangat bersyukur nih atas kehadiran Miss Dina. Langsung aja kita mau ngobrol Miss ya. Nadia. Miss Nadia. Abis di awal tegang ya, soalnya katanya kalau ketemu psikolog itu kayak dukun gitu ya. Ketemu psikolog, jadi takut dibaca gitu ya. Aduh. Ya. Langsung aku tanya Miss Nadia ya. Miss Nadia. Takut salah lagi. Oke, Miss Nadia, kita mau tanya nih, apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan tantrum? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, kalau kita mau tahu seperti apa perilaku negatif ya, yang biasa disebutkan juga tantrum. Nah, tantrum itu biasanya ledakan emosi, gitu ya, yang biasanya muncul dari emosi frustrasi, sedih, marah, gitu. Nah, ketika ada ledakan emosi, berarti perilakunya seringkali berlebihan. Kan kalau orang sedih atau frustasi ya nangis, tapi kalau sampai disebut tantrum, berarti ekspresi ledakan emosinya itu sangat berlebihan. Apakah dia mungkin guling-guling di lantai kalau kita biasa lihat di anak-anak. Tapi ini juga ada loh di dewasa. Sampai mereka mungkin menghancurkan barang ya. Kalau di center mungkin tim saya di sini sering lihat lah itu kaca di GCDC pecah loh satu tembok itu. Oh ya? Dengan sekali lemparan kursi gitu ya. Jadi bukan hanya di anak-anak. Walaupun ini biasanya wajar untuk anak usia 1 sampai 4 tahun. Oke.
Pernah denger nggak Pastor Jeremy? Terrible 2, Terrible 3 gitu. Gak pernah tuh. Oh nanti ya kalau udah punya anak nih mulai. Anakku 6,5 bulan. Udah punya anak jadinya? Udah, Oh 6,5 selamat. bulan. Oke. Nah makanya belum tantrum sih. Iya nanti Belum kan tantrum. tadi umur 1 sampai Gue udah mau nanya kapan nih anak saya tantrum nih. Oke. Biasanya wajar 1 sampai 4 tahun gitu karena secara komunikasi dan bahasa anak 1 tahun tuh cuma bisa 1-2 kata. Sedangkan secara emosi nanti lebih di usia 2 tahun 3 tahun tuh mereka lebih bisa mengenali emosinya. Terus lebih idenya atau pemahaman berpikirnya makin berkembang. Tapi kalau 3 tahun juga paling bisa bikin kalimat 3 kata. Jadi kompleks emosi yang mereka rasakan, pemahaman yang mereka punya, idenya banyak banget, itu sulit kadang-kadang mereka ungkapkan. Nah, seringkali jadi munculnya tantrum gitu. Oh, jadi tantrum itu ledakan emosi ya, Betul. yang terefleksi dari tindakan. Kalau misalkan anak kecil kan bisa guling-guling lantai. Ya. Kalau misalkan yang dewasa itu apakah bisa dibilang gebrak meja misalkan, itu tantrum? Iya, kan itu ledakannya berarti kan, karena orang-orang kalau marah pun mungkin nggak meledak seperti itu gitu, atau ada juga yang suka lempar barang, mukul gitu ya, ekspresinya secara emosi tuh lebih intens daripada emosi yang biasanya kita pahamin kayak marah gitu tadi. Oke deh. Nah, tantrum itu sebenarnya ketika dialami oleh anak kecil gitu ya, kita harus ngapain nih, Miss? Karena sebuah stigma dari budaya Asia itu anak tuh harus patuh. Anak itu harus nurut, nggak boleh guling-guling di lantai. Betul. Jadi kalau guling-guling di lantai, orang tuanya biasanya itu langsung diam. Mana tangannya? Sini pukul gitu kan. Nah, itu kita harus ngapain tuh untuk ngurusin anak yang lagi tantrum? Nah, sebelum kita bahas ke solusinya, kita harus paham dulu nih, kenapa orang sampai tantrum gitu. Kalau kita ngeliat cuman dalam bentuk perilaku tuh negatif sama positif ya. Oh, ini perilaku negatif nih karena membuat orang lain gak nyaman gitu. Bahkan seringkali juga menyakiti dirinya sendiri ketika dalam kondisi tantrum gitu. Tapi kita perlu tahu kalau kita memahami perilaku negatif itu seperti melihat gunung es. Ya, jadi yang kita lihat tantrum itu sebenarnya hanya the top of the iceberg gitu, benar-benar hanya bagian kecilnya. Yang kita harus tahu sebenarnya kenapanya. Dan kalau kita mempelajari tentang otak, karena intervensi yang digunakan di center saya itu namanya DIR floor time, menggunakan relationship based approach dan sangat mengutamakan apa yang sebenarnya yang terjadi di otak. Gitu. Mungkin agak berbeda nih sama pandangan-pandangan yang kita pahamin. Tapi yang terjadi di otak, manusia itu dalam keadaan baik-baik aja tidak mungkin nunjukin perilaku negatif. Jadi kalau misalnya kita ngeliat mungkin teman atau mungkin anak, pasangan, siapapun di sekitar kita yang menunjukkan perilaku negatif, pasti dia dalam keadaan yang nggak baik-baik aja. Gitu. Itu yang harus kita pegang dulu. Nah, kalau kita tahu dia nggak baik-baik aja, di bawah gunung esnya, apa nih yang terjadi? Biasanya yang dicek pertama fisiologisnya. Anak tuh ya lapar, capek, ngantuk. Orang dewasa juga ya kalau telat makan kan lebih. Terminologinya yang baru Miss, hangry namanya. Oh, hangry. Lapar jadi hangry. Oh gitu. Hunger and angry digabung. Hangry gitu ya. Iya. Saya masih belajar tuh yang terminologi baru itu. Nah, itu biasanya kondisi fisik dulu yang dicek. Biasanya anak-anak lapar, capek, ngantuk, mereka lebih sulit untuk mengelola itu. Lalu setelah itu kita juga perlu memahami bahwa setiap orang punya sistem sensori. Pernah dengar nggak, Pastor? Tahu, yang kita tahu sensori ada berapa? Ada tangan. Mendengar termasuk sensori? Iya, 2. Mencium, mengecap? Iya. Apalagi? Mencium, mengecap. Udah ya? Enggak. Ada 8 sebenarnya. Rasa ya. Iya. Jadi sebenarnya ada 8. Jadi bagaimana kita memproses apa yang kita rasakan di dalam tubuh kita, lapar, capek, ngantuk. Itu namanya interoception. Lalu yang kedua, bagaimana kita bergerak. Kadang-kadang kita nggak ngelihat, kita udah tahu saya ngambil gelas saya di sini. Bener ya? Gitu ya. Itu namanya proprioseptif, indera gerak. Kadang-kadang buka pintu sama pecahin telur, beda tekanan juga kan ya. Nah, ada juga yang selanjutnya indera keseimbangan. Ada orang yang baca buku di mobil pusing ya, gitu, lihat handphone aja pusing gitu ya. Ada yang malah suka banget, yang adrenalin seeking muter-muter di theme park gitu ya. Nah itu indera keseimbangan. Tiap orang punya profilnya masing-masing. Lalu indera praba.
lalu indera penglihatan gitu, indera pendengaran, juga indera pengecap tadi dan penciuman gitu. Nah, ketika memang profil sensorinya sensitif, ada yang sensitif ya, karena itu bawaan dan profil bawaan setiap individu berbeda-beda. Nah, biasanya reaksinya seringkali jadi lebih reaktif gitu. Misalnya anak yang punya sensitivitas di, tuh kan jadi grogi kan ngobrol sama Pester, sensitivitas di auditori. Dia dengar orang cuci tangan pakai dryer, terus nangis gitu atau nggak nyaman gitu, karena memang sistem pendengarannya lebih sensitif gitu. Nah, itu biasanya lebih reaktif tuh. Nah, jadi yang kita juga perlu cek profil individu ini seperti apa. Gitu. Makanya kalau secara sensori cenderung lebih banyak yang sensitifnya, berdasarkan jurnal dan penelitian lebih rentan kena gangguan perkembangan dan juga gangguan mental. Gitu. Jadi kita harus cek dulu, mungkin suara bising buat orang lain nggak apa-apa, buat saya nggak nyaman. Jadi ke tempat yang rame, mungkin bensin saya udah keisi tuh, kita kan punya bensin ya, bensin kita udah banyak kepake energi kita untuk mengelola ketidaknyamanan itu. Gitu. Jadi kalau ada anak nih Miss, guling-gulingan di lantai atau anak kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus tahu dulu alasannya, atau untuk cepat supaya ini anak supaya nggak guling-guling itu harus ngapain? Nah, udah penasaran ke solusinya ya. Padahal masih banyak tuh tadi masih sensori. banyak Terus juga kadang ada rasa malu, disalahkan, ada ide-idenya. Anak-anak yang punya kecerdasan di atas rata-rata itu juga challenging loh. Gitu Karena dia idenya makin banyak. Orang lain, kok kamu gini sih gitu ya. Ini aku udah mikir kesini nggak jadi, bisa tantrum. Gitu. Jadi banyak banget di bawah gunung esnya yang mesti dicari. Itulah gunanya sesi pemeriksaan psikologis untuk sebenarnya menemukan apa sumber yang membuat dia tantrum. Jadi kalau kita udah tahu sumbernya baru bisa bahas solusinya gimana nih. Ini saya baru tahu nih. Karena banyak banget ternyata ya di bawah icebergnya ini. Ini baru sebagian kecil aja ya. Masih banyak lagi. Kalau disebutin nanti nggak habis waktunya kita disebutin, nggak cukup. Tapi mungkin kita harus menemukan dulu alasannya anak kita bisa bertindak atau berperilaku seperti itu ya. Ya, makanya kalau saya ngomong sama suami saya yang di sini juga, jadi orang tua tuh kayak detektif, bukan hanya orang tua ya, setiap kita ya. Jadi kalau ngelihat orang lain bersikap yang mungkin negatif ya buat kita, ini orang kok nyebelin banget sih, kok emosinya meledak-ledak gitu ya. Yang dipikir pertama kali adalah rasa kasihan bahwa pasti dia nggak baik-baik aja. Karena cara kerja otak nggak begitu. Kalau manusia dalam keadaan baik-baik aja, pasti dia nggak mungkin nunjukin perilaku negatif. Semakin negatif perilakunya, itu semakin berat sebenarnya dan semakin besar di bawah gunung esnya. Gitu. Apalagi nih Miss, saya banyak belajar nih sekarang nih. Kebetulan karena anak saya 6,5 bulan, saya siap-siap. Kan siap-siap. Banyak orang bilang ini lagi enak. Lagi enak Pester, siap-siap umur setahun nanti gitu ya, bener gak? Ya, ini lagi enak tapi capek fisik ya, karena tidur ya kan, lagi adaptasi. Tapi memang sepanjang kita mendampingi anak-anak kita, semakin tinggi usianya akan semakin challenging. Fase remaja lebih seru lagi daripada fase tantrum 1-4 tahun. Ini mah gak ada apa-apanya tantrum 1-4 tahun. Gitu ya? Iya, dibanding fase remaja yang apalagi dengan kondisi dunia yang sangat percepatan informasinya ya sangat cepat, pengaruh sosial media sangat cepat gitu. Jadi, nah kalau kita udah tahu sumbernya, sekarang gimana nih solusinya? Kalau kita tahu, oh ini dia lapar, ya udah kita bantu memenuhi kebutuhan bawahnya. Tapi yang dibutuhkan otak dalam keadaan perilaku negatif itu berarti kan kalau otak tuh namanya ada fight, flight and freeze response. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Jadi kalau manusia ngerasa nggak aman, misalnya ada yang gedor-gedor jendela mobilnya nih, Pester lagi nyetir, digedor-gedor, kenceng, mungkin bawa senjata yang tajam gitu ya. Responnya bisa satu, kabur, cepetan lari gitu ya. Ya itu flight. Atau fight, dibuka jendelanya, apa lu gitu ya. Gitu, itu fight gitu ya. Atau yang freeze, ada yang bingung mesti ngerespon apa. Nah, manusia dalam keadaan gak nyaman tadi respon pertamanya sebenarnya seperti itu. Nah, tantrum adalah salah satu perwujudan dari respon itu. Sebenarnya juga ada juga respon freeze itu juga kurang baik sebenarnya. Diam aja gitu ya? Iya, kurang dilihat ya. Makanya kalau di budaya kita yang cukup melihat bahwa perilaku itu negatif dan positif, yang diem aja tuh dianggap baik
Padahal dia juga dalam keadaan nggak baik-baik aja. Oke. Gitu. Nah setelah tahu itu cara kerjanya adalah otak harus dipindahin dulu ke safe mode. Tadi kan flight, freeze, and flight, freeze, Fight, fight. freeze. Nah itu. Ya. Nah ketika kita dalam kondisi itu kita pindahin dulu ke safe mode. Oke. Gitu. Caranya adalah yang pertama tunjukkan kalau kita memahami. Nah, tiap orang bisa beda-beda nih, tergantung tadi profil sensorinya. Ada orang yang dipahami dengan lu nggak usah banyak ngomong deh, dengerin gua aja, gitu. Jadi anak lagi ngamuk, dia bahasanya juga cuma ngomong 2 kata, kita ngomong, kamu kenapa sih? Kamu panjang cut, nggak matching, Oke. gitu. Tunjukin kita paham. Oh iya, kamu sedih ya, maaf. 1 kata aja misalnya gitu ya. Tunjukkan kita memahami dengan kita menyesuaikan juga ke profil individu itu. Dari sensorinya, misalnya dia tadi suka gerak, dipeluklah yang erat. Karena tekanan yang didapatkan ketika dipeluk itu sama seperti ketika dia gerak. Oke. Cuman dapatnya lebih pasif Oke. gitu. Atau kalau dia suka goyang, mungkin bisa dia gendong, digoyang sedikit gitu. Atau kalau dia yang auditorinya sensitif biasanya suka dikasih humming atau senandung. Jadi pindahin dulu ke safe mode. Oke. Dibikin nyaman, tenang dulu. Udah tenang baru kita bisa ajak dia untuk berpikir. Oke. Boleh nggak nangis di situ? Tuh teman-teman pada terganggu. Iya. Tadi jadi nggak bisa misalnya. Kita harus apa? Baru lakukan konsekuensinya. Oke. Gitu. Tapi proses yang paling awal tadi itu yang paling susah, Pastor Jeremy. Saya masih terus belajar. Yang lewat step pertama itu yang tadi untuk yang sensori kan udah tahu ya. Miss udah punya anak. Oh, udah dong. Ada berapa misalnya? 2. 2 ya. Nah, itu Kayak single ya? apa? Sorry. Kayak masih single. Kayak masih single sih. Oh, Kayak gitu. kelihatan masih muda banget soalnya. Aduh. Tapi suaminya ada di sini nih. Iya. Nemenin khusus karena NDC podcast. Jadi Iya. ada suaminya di sini. Iya, khusus NDC dia mau ikut katanya. Jadi Miss ini sekarang yang menurut Miss paling susah itu step yang keberapa? Tadi yang pertama. Yang pertama. Buat setiap orang, karena dalam posisi ketika anak kita atau orang yang kita mau dampingin mau ditenangkan, kita kan harus tenang terus. Berarti pengelolaan emosi kita harus stabil. Sedangkan ketika kita masih kecil pun kita nggak banyak mungkin dapat proses ditenangkan kayak tadi. Itu kan yang perfect ya, istilahnya yang idealis kayak gitu. Tapi zaman dulu kalau kita nangis masuk kamar mandi, dipukul lah, diteriakin balik. Ketika kita tidak mendapatkan proses ditenangkan seperti yang dibutuhkan, jadi itu mempengaruhi pengelolaan emosi kita juga. Oke. Makanya yang paling sulit adalah jadi orang tua adalah kita punya bagasi nih masa lalu gitu. Kalau kita juga belum selesai, seringkali juga ke-trigger kita bilang atau kepicu ya dari interaksi dengan anak-anak kita. Oke. Waktu dia lagi harus ditenangkan, kita kan harus tenang nih. Tapi kita udah mulai, aduh malu nih diliatin orang, aduh udah gak sabar nih, buru-buru lah. Betul. Itu kitanya udah gak tenang. Ibarat orang yang gak bisa berenang, mau nolongin orang yang ketenggelam, Iya. gak bisa. Itu makanya momen yang paling sulit. Tapi worth it to try. Kenapa? Karena ketika kita menenangkan si anak dan mencoba menenangkan diri sendiri dulu di momen itu ya, itu kita lagi memperkuat pengelolaan emosi kita dan juga lagi membentuk pengelolaan emosi dia jadi orang yang lebih tangguh gitu. Wah, ini luar biasa ya. Saya belajar banyak loh Miss. Dan aku lumayan interested sama yang tadi tuh yang sensori-sensori itu. Nah ada gak sih steps untuk menemukan sensorinya anak kita? Tadi kan Miss ada yang bilang lewat lewat pelukan kalau misalkan dia itu sensitif sama yang namanya apa tadi? Perabaan atau mungkin sensitif sama goyangan mata juga itu sangat mempengaruhi semua aspek karena sensori itu adalah pintu gerbangnya informasi diterima sama manusia. Kita tahunya gimana tuh anak kita tuh yang lebih lebih pakai fisik atau lebih pakai suara auditori, terus itu gimana Miss? Pertanyaan yang sangat bagus. Sebenarnya ya pasti dari pemeriksaan akan lebih tergambar, tapi kita bisa tahu dari perilakunya. Kan perilaku adalah the top of the iceberg. Kita bisa tahu dari perilakunya. Anak saya kebetulan yang pertama sensorinya juga cukup sensitif semuanya gitu. Jadi benar-benar baru pulang dari rumah sakit nih, abis lahiran dia. Masuk mobil, setiap kali masuk mobil nangis.
Sampai mertua semua orang tua bilang, nih mobilnya jangan lupa didoain ya, gitu. Aduh, ini gila banget ya. Tapi saya ngerti mereka Iya, berusaha untuk understand. memahami gitu. Betul, Tapi karena saya memahami itu di area vestibular tuh tadi indera keseimbangannya memang dia agak sensitif. Oh. Dan itu kan bawaan profil genetik ya. Saya pun juga begitu waktu kecil, setiap kali di mobil mual. Tapi karena tahu, jadi kita mencoba memfasilitasi. Mereka akan mengkomunikasikan ketidaknyamanannya atau apapun yang mereka suka lewat perilakunya. Makanya kita sebagai manusia sebenarnya akan lebih bagus punya kacamata seperti detektif. Bukan untuk ngejudge, kamu gini, pasti kamu gini ya, gitu ya. Tapi untuk, oh kamu gini, apa ya yang perlu dibantu? Apa maksud dari perilaku itu? Iya. Gitu. Kalau sampai dari umur 1 sampai 4 tadi atau sampai remaja ini itu nggak difulfill sama orang tuanya. Bisa nggak ini anak tuh jadi apa ya, dalam tanda kutip jadi special needs, jadi agak unik, jadi agak aneh. Karena aku kan mimpin youth ya Miss ya. Aku ngeliat ada banyak anak itu yang gimana ya ngomongnya ya. Unik sih kayaknya ya. Karena langsung suka menutup diri, nggak pernah show emosi. Apakah itu bisa karena dampak hal ini, Miss? Nah, hal ini yang tadi dimaksud apakah si sensorinya atau proses ditenangkan sama orang tuanya? Jadi semuanya. Jadi orang tuanya itu nggak kenalin proses sensorinya, nggak pernah anaknya ini juga nggak pernah diperbolehkan untuk kasih lihat emosi, langsung diomelin, langsung pukul tangan, masuk kamar mandi. Mungkin nggak itu berdampak ke mungkin mentalnya di mereka gitu. Jadi anaknya jadi menutup diri, jadi gampang nangis gitu. Nah, kalau di manusia itu sangat kompleks memang. Nggak bisa A sama dengan B gitu ya. Oke. Makanya kita sebutnya risk factor sama protective factor. Risk factor adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi dan beresiko negatif kalau dilakukan. Ibarat contohnya merokok beresiko kena penyakit jantung. Tapi kan nggak semua orang kena penyakit jantung kalau ngerokok gitu ya. Jadi ini memang beresiko gitu. Atau protective factor memang cara-cara yang bisa memprotek kayak tadi proses ditenanginya nih kalau tepat itu akan menjadi pembentukan karakter yang lebih optimal gitu ya. Itu adalah protective dan risk factor. Jadi kalau misalnya kita tahu nih sebagai orang tua, mau nggak kita kasih sesuatu yang beresiko buat anak kita? Nggak mau. Pasti nggak mau. Jadi tapi melakukan yang protective factor tadi itu juga nggak mudah. It takes time ya. Iya. Jadi saya juga mau ngomong mungkin sama orang tua di sini ya, be kind to yourself gitu ya. Jadi orang tua tuh menurut saya pekerjaan yang paling sulit. Mau buku parenting setebal-tebal bagaimana ya, itu tidak ada satu orang tua pun di dunia yang bisa seperfect itu gitu. Jadi pahaminlah kita juga punya sejarah, tapi mau sama-sama berkembang bersama anak kita. Terus berefleksi, terus menilai diri, terus sama-sama dengan pasangan saling mensupport untuk kita menjadi tanah. Kalau kita bilang manusia itu kayak pohon ya. Jadi akar-akar tadi tuh bawaan genetiknya, tapi orang sekitarnya tuh tanahnya. Nah, bersyukurlah kita kalau punya tanah yang subur gitu kan. Makanya kalau pohon layu yang dibenerin bukan pohonnya, yang dibenerin tanahnya. Jadi yang kita harus lakukan adalah orang di sekitar anaknya mempersiapkan diri, memberikan stimulasi, memberikan support yang dibutuhkan sama individu itu. Ketika tanahnya subur, pasti akan sangat membantu mengoptimalkan setiap individu itu, atau kita ibaratkan tadi pohon. Gitu. Miss, untuk handle yang lebih dewasa, itu stepnya sama nggak sama yang barusan ini, yang Miss jelaskan? Misalkan ini kan kayaknya bisa diaplikasikan ke suami istri juga bisa kayaknya ya. Pokoknya ke semua orang ini. Betul. Basically ya. Misalnya kalau istrinya bilang ini, kamu kayaknya kecembetut, kamu kenapa? Nggak apa-apa gitu kan, tapi suaranya udah beda nih. Sensitif tuh. Pasti ada sesuatu. Ingat, di balik semua perilaku negatif, mesti dicari gunung esnya, mesti dipikir. Nggak apa-apa, misalnya gitu dia bilang ya. Mikir kemarin aku ngelakuin apa ya gitu, refleksi. Jadi kadang-kadang gitu, aku juga gitu sih. Aku salah apa ya? Aku bingung juga kadang-kadang. Iya, tapi manusia itu intinya dalam keadaan baik-baik aja nggak mungkin nunjukin perilaku negatif. Kalau sampai dia munculin, berarti situasi yang dialami juga nggak mudah. Malah dia lagi dalam kondisi butuh disupport gitu. Kalau ini mau tanya ini aja nih di luar pertanyaan. Kalau wanita lagi PMS,
itu semua sensorinya mati nggak, Miss? Pertanyaan bagus banget ini ya. karena beda loh ternyata. Lagi PMS sama PMS tuh kayak, Betul. waduh, kemarin kayaknya nggak apa-apa. Kok sekarang marah? Iya. Bener gak, Pak? Ini suaminya gue minta tanya nih. Ngangguknya kenceng ya. Nadia biasa aja sih, sama aja sih. Oh, kalau Miss Nadia biasa aja. Ya. Udah ada ilmu. Saya berbicara general mungkin. Iya, karena gini, Kebanyakan gitu. saya juga sensitif sih, dia nggak peka aja ya. Oh, aduh. Nggak, karena sebenarnya itu tadi faktor fisiologis. Karena ketika PMS itu kan ada hormon-hormon yang muncul dan dikeluarkan gitu, tubuh jadi rasanya nggak enak sekali gitu. Bahkan ada beberapa perempuan yang sakitnya tuh terlalu berlebihan gitu. Itu sebenarnya udah tanda-tanda harus melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan gitu. Tapi ada sesuatu memang yang berubah secara fisiknya gitu, sehingga hormon-hormon yang muncul juga rasanya tidak bisa diproses dengan baik, jadinya kurang nyaman gitu. Jadi kalau badan gak enak pasti jadinya kurang nyaman. Yeah. Ibarat kita nih lagi ngobrol, tapi Pastor Jeremy kebelet pipis misalnya, maaf ya, pasti ngobrolnya jadi gelisah, mungkin kenapa nih gerak-gerak, apa nggak enak topiknya gitu ya. Tapi taunya badannya nggak nyaman. Makanya tadi pertama kali faktor yang harus dicek adalah faktor fisiologisnya. Oke. Jadi faktor fisiologis baru setelah kita identifikasi kita bisa masuk ke dalam solusinya ya. Wah, ini luar biasa nih. Jadi sekali lagi Miss, kalau wanita lagi PMS kita harus ngapain Miss? Harus sabar. Harus sabar, oke. Saran saya gini ya, saya suka ngomong sama orang tua, kalau tenangin, bingung mau ngomong apa, A, I, U, E, O aja. Gini, A, I, U, E, O gitu. Biasanya saran saya. Kita nggak perlu ngomong banyak, mereka cuma butuh dipahamin dan dimengerti. Kadang-kadang dengan begitu aja mereka udah rilis kok. Oke. Gitu. Istri aku baik sih kebetulan. Ini suara hati para pria aja. Oh, Ya nggak iya, Pastor iya. Eri? Ya nggak Pastor Eri? Iya. Istriku baik kok, aman. Iya. Tapi anyway, saudara kita sudah mendengar bahwa tantrum seringkali bukan hanya soal nakal atau bikin repot, tetapi merupakan sinyal bahwa seseorang itu sebenarnya juga lagi berjuang dalam dirinya. Entah itu anak, teman, atau bahkan anggota keluarga kita. Mereka membutuhkan bukan hanya koreksi, tapi pengertian dan pendampingan. Firman Tuhan juga mengingatkan kita dalam Amsal 15 ayat yang pertama, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Mari kita belajar bersikap bijaksana bukan dengan marah, melainkan dengan hati yang penuh kasih, pengendalian diri, dan doa. Ya, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi ini, Miss ada satu patah kata, dua patah kata untuk audiens yang mendengarkan mengenai tantrum. Oke, satu patah kalimat ya. Satu patah kalimat berarti. Oke, biasanya kita melihat perilaku negatif sebagai bentuk perilaku mencari perhatian gitu ya. Itu yang kadang-kadang kata-kata itu kelihatan cukup dalam buat saya, karena ketika kita memahami seseorang, perilaku negatif adalah tanda bahwa dia tidak baik-baik aja. Ayo jadikan kesempatan ini kita menjadi tanah yang subur buat orang-orang di sekitar kita, memberikan support, dukungan, dan pemahaman sehingga mereka merasa dicintai. Puji Tuhan, kita akan akhiri episode yang luar biasa ini. Dan jika saudara merasa diberkati, saudara bisa share, saudara bisa like dan komen di kolom komentar. Dan juga saudara juga bisa mengusulkan topik. Apa nih yang saudara mau dengar dan dibahas melalui NDC Podcast ini ya. Terima kasih kepada Miss Sama-sama, Nadia. Kak. Makasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.